Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyebut gaji para hakim di Indonesia ada yang naik hampir 300%. Presiden bangga atas laporan bahwa Ketua Mahkamah Agung RI lebih tinggi penghasilannya dari Ketua MA Singapura. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Jadi begini, gaji guru, maksudnya gaji hakim di Indonesia itu naik ratusan kali lipat, kata Presiden Prabowo Subianto. Kesejahteraan hakim makin bagus, kualitas hakimnya harusnya makin bagus atau buruk. Kalau memilih hakim yang baik, tentu harus melalui proses yang baik juga. Dan yang utama bukan hanya soal kapasitas, tapi yang lebih penting adalah integritas dari seorang hakim. Untuk menghasilkan hakim yang baik juga harus melalui proses seleksi hakim yang dilakukan oleh orang yang juga punya kapasitas dan integritas yang baik pula. Gak mungkin dong penjahat yang memilih hakim. Dalam konstitusi disebutkan ada lembaga khusus yang diamanahi untuk memilih hakim agung yang bernama Komisi Yudisial. Para anggota Komisi Yudisial ini juga dipilih melalui proses seleksi. Nah, Presiden Prabowo pada tahun 2025 membentuk Panitia Seleksi Komisi Yudisial melalui keputusan Presiden nomor 41/P tahun 2025. Isinya ada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dahana Putra, lalu ada anggotanya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum Widodo, ada Hakim Agung sekaligus juru bicara Mahkamah Agung Yanto, kemudian ada akademisi Basuki Reksowibowo, dan terakhir ada advokat yang sekaligus adalah politisi Partai Gerindra Maulana Bungaran. Nah, di sini komposisi pansel KY sudah problematik, sebab dari 5 orang pansel, 2 orang sudah mewakili pemerintah. Lalu ada Hakim Agung aktif Yanto yang jadi pansel. Ini rada-rada aneh dan baru pertama kali dalam sejarah seleksi anggota KY ada Hakim Agung aktif jadi panitia seleksi. Ini kan aneh, mau memilih anggota KY yang nantinya akan memilih Hakim Agung. Ini sangat rawan dengan konflik kepentingan. Tapi ada yang lebih aneh lagi, Maulana Bungaran, anggota pansel yang pernah jadi tim hukum Prabowo Gibran dalam sengketa Pilpres 2024. Dan kalau mundur ke belakang lagi, yang bersangkutan juga pernah jadi anggota dan pengurus Partai Gerindra, di antaranya sebagai Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra sekaligus sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Gerindra. Nangka nggak lupa dah. Mereka-mereka inilah yang menghasilkan 7 anggota Komisi Yudisial untuk periode 2025 sampai 2030. Ada Abdul Khair Ramadan sebagai ketua, Desmi Hardi sebagai wakil ketua, lalu Andi Muhammad Asrun, Abhan, dan Setiawan Hartono, serta Frederick Willem Saija dan Anita Kadir sebagai anggota. Publik tentu perlu tahu ke-7 anggota Komisi Yudisial tersebut. Mimin akan spill tipis-tipis ya profil dan harta kekayaan mereka. Yang pertama ada Ketua Komisi Yudisial Abdul Khair Ramadan. Berdasarkan LHKPN yang diterbitkan oleh KPK tahun 2025, yang bersangkutan memiliki harta sebesar 168 juta rupiah. Lebih ajaib lagi, Ketua KY punya hutang sekitar 1,8 miliar rupiah. Kalau ditelaah, kemungkinan aset berupa tanah dan bangunan yang dimilikinya menjadi jaminan di lembaga keuangan. Netizen bisa lihat nih detailnya di dalam laporan LHKPN yang dibuka untuk publik. Ketua KY ini memiliki latar belakang akademisi dan pernah jadi saksi kubu Prabowo Gibran di sengketa Pilpres tahun 2024. Bahkan sebelumnya, ia juga menjadi saksi ahli terkait batas usia calon presiden di Mahkamah Konstitusi, di mana pada waktu itu Desmi Hardi menjadi pihak yang mengajukan gugatan. Nah, netizen juga bisa kasih info lain gak nih soal background dari Ketua Komisi Yudisial ini. Kita lanjut ke Wakil Ketua Komisi Yudisial, Desmi Hardi, dengan background sebagai advokat yang jelas lebih kaya dari Ketua Komisi Yudisial.
Menurut laporan harta kekayaan yang dipublikasi oleh KPK, yang bersangkutan memiliki harta sekitar 12,6 miliar rupiah. Publik tentu tahu kalau Desmi Hardi ini punya afiliasi politik dengan Partai Gerindra. Pernah jadi wakil sekretaris Dewan Eksekutif Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Nah, di waktu yang sama, anggota panitia seleksi Komisi Yudisial Maulana Bungaran juga adalah sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Ini jeruk milih jeruk nggak sih? Desmi Hardi ini juga pernah jadi kuasa hukum Prabowo Gibran dalam sengketa Pilpres tahun 2024. Jadi komplit nih dedikasinya di partainya Pak Prabowo Subianto. Lanjut ke anggota Komisi Yudisial berikutnya, ada Andi Muhammad Asrun. Kayaknya ini anggota Komisi Yudisial yang punya harta paling banyak dengan jumlah sebesar 34 miliar rupiah. Andi dikenal sebagai ahli konstitusi, akademisi, dan advokat. Di kalangan advokat yang rajin menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi tentu tak asing dengan nama ini. Tapi yang lebih wow lagi, ternyata Andi Muhammad Asrun ini pernah menjadi Direktur Sengketa Pilpres 2024 di kubunya Ganjar Mahfud. Lalu kemudian ia pindah kubu ke kubu Prabowo Gibran dan didapuk sebagai ahli dalam sengketa Pilpres. Amazing. Sudah 3 anggota Komisi Yudisial, semuanya terafiliasi dengan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Berikutnya ada Anita Kadir, satu-satunya anggota Komisi Yudisial perempuan. Ia merupakan adik dari Adis Kadir, petinggi Partai Golkar, wakil ketua DPR yang kemudian menjadi hakim konstitusi. Pada saat proses pemilihan anggota Komisi Yudisial, Adis Kadir pada waktu itu masih menjabat sebagai wakil ketua DPR. Mencurigakan gak sih? Anita dikenal sebagai praktisi dan akademisi hukum. Namun, kami tak menemukan laporan harta kekayaannya di laman KPK maupun di websitenya Komisi Yudisial. Kira-kira kenapa ya? Selanjutnya ada Abhan, anggota KY berikutnya dengan nilai harta sekitar 8,8 miliar rupiah untuk laporan tahun 2025. Abhan merupakan mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2017-2022. Setelah mengakhiri jabatannya di Bawaslu, ia didapuk menjadi komisaris independen di BUMN PT Garuda Maintenance Facility Aerosia, anak usaha PT Garuda Indonesia melalui RUPS tahunan tahun buku 2022 pada 26 Juni 2022. Jabatan komisaris ini berlanjut di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2023 dan 2024. Jika melihat laporan LHKPN sebagai komisaris, terjadi lonjakan harta kekayaan dari tahun 2023 sebesar 5,3 miliar dan di tahun 2024 menjadi 7,5 miliar. 2 anggota Komisi Yudisial terakhir adalah mantan hakim karir di Mahkamah Agung. Ada Setiawan Hartono dengan harta kekayaan sebesar 4,7 miliar, menjalani karir sebagai hakim selama 41 tahun. Kemudian yang terakhir adalah Frederick Willem Saija, hakim karir di MA selama kurang lebih 40 tahun dengan harta kekayaan sebesar 2,9 miliar rupiah. Nah, kira-kira dengan komposisi dan situasi Komisi Yudisial saat ini, apakah akan berkontribusi pada perbaikan penegakan hukum atau justru sebaliknya?